Vaksin adalah hal yang paling ditunggu-tunggu saat ini. Adanya vaksin merupakan harapan bagi dunia, terutama Indonesia, untuk menghadapi pandemi COVID-19. Tepatnya pertengahan bulan Februari, Indonesia akan memulai vaksinasi pada seluruh masyarakat Indonesia. Pada tahapan pertama, tentu tenaga medis sudah menjadi prioritas utama untuk mendapatkan vaksin, dan sampai saat ini telah banyak tenaga medis yang dilakukan vaksinasi. Vaksin adalah zat yang sengaja dibentuk untuk merangsang kekebalan tubuh manusia dari penyakit tertentu. Sementara imunisasi adalah proses membangun imunitas tubuh yang salah satunya melalui vaksin tersebut. Pertahanan tubuh atau imunitas tubuh sangat penting bagi tubuh kita, terutama untuk menghindarkan kita dari segala macam virus, bakteri, parasit, maupun ancaman-ancaman lainnya. Tentu saja, banyak cara yang bisa kita lakukan di saat masa pandemi ini untuk memperkuat imun tubuh kita. Bisa itu dari olahraga, tidur yang cukup, makan minuman bergizi, serta olahraga yang teratur. Nah, tahukah kalian bahwa ada salah satu yang jarang kita dengar, yaitu akupuntur. Akupuntur adalah salah satu terapi yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita. Penasaran seperti apa proses akupuntur untuk meningkatkan imunitas tubuh kita? Jadi setelah ini, kita akan lihat bagaimana proses akupuntur untuk meningkatkan imunitas tubuh kita. Sebelum kita mulai videonya, aku ingetin lagi buat keluarga sehat semua, video ini tidak untuk ditiru di rumah. Segala tindakan akupuntur hanya boleh dilakukan oleh tenaga kesehatan akupuntur yang memiliki ijazah atau bersertifikasi. Dan tentu saja, akupuntur adalah seni. Siapapun terapisnya tentu akan punya teknik dan cara masing-masing. Dan tetap tujuannya sama, untuk kesehatan pasien. Mari kita lihat video yang berikut ini. Halo keluarga sehat Indonesia, kali ini kita akan melakukan praktek akupuntur pada pasien dengan imun tubuh rendah, atau fungsi akupuntur ini adalah untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Apalagi masa pandemi ini sangat penting sekali untuk kita meningkatkan daya tahan tubuh kita. Sekarang kita akan praktek akupuntur tentang akupuntur meningkatkan daya tahan tubuh. Titik yang pertama akan kita lakukan penusukan. Kita mulai dari bawah. Ada titik SP6 atau Sanjinjiao. Nah, titik ini terletak 3 cun di atas malleolus internus, sisi posterior os tibia. Kita lakukan penusukan di samping kiri dan kanan pada titik ini. Nah, sensasi yang dirasakan kalau kita lakukan penusukan di titik ini, dia akan rasa kayak pegel-pegel sedikit. Nah, itu tandanya kita mendapatkan teciknya atau kita mendapatkan ketepatan titiknya. Nah, titik berikutnya akan kita ambil yaitu ST36 atau Chusanli. Dia terletak 3 cun di bawah tupik atau ST35. Titik ST36 ini bisa kita lakukan penusukan di samping kiri dan kanan pada kaki pasien. Dia juga sangat bagus titik ini ya, fungsinya untuk seperti asam lambung. Dan apabila titik ini ditusukkan, itu juga bisa merangsang yang namanya sel NK atau natural killer cell. Nah, ini sangat bagus sekali untuk pasien-pasien tumor atau kanker seperti itu. Titik berikutnya yang akan kita lakukan penusukan yaitu ada titik LI11 atau kuci. Cara mencarinya, kita tekuk-tekuk tangan pasien. Lalu di ujung lipatan siku, disitulah letak titik LI11 atau kuci. Kita lakukan penusukan di samping kiri maupun samping kanan pada tubuh pasien. Titik berikutnya yang akan kita lakukan penusukan yaitu titik LI4. Nah, ini merupakan titik dewa banget. Nah, ini titik ini sangat bagus. Dia untuk keluhan-keluhan gangguan kepala, imun tubuh, atau demam. Titik ini wajib kita ambil, yaitu LI4 Heku. Dia terletak
di antara jari jempol maupun jari telunjuk, tapi dia lebih tepat ke sisi medial dari jari telunjuk. Nah, ini kita lakukan ulang penusukan di titik LI11 pada tangan kanan pasien. Titik LI11 ini dia biasanya juga bagus untuk keluhan-keluhan peradangan. Misalkan kita ada batuk yang meradang, itu kita bisa lakukan penusukan titik ini juga. Nah, dia juga berpasangan yang bagus dengan LI4 ini. LI4 bisa menguatkan imun dan keluhan-keluhan kepala. Titik LI11 bisa untuk mengurangi peradangan pada tubuh pasien. Sensasi yang dirasakan saat kita menusuk titik LI4 itu biasanya agak seperti kesetrum sedikit. Nah, itu sensasi yang sangat enak sekali. Nah, setelah kita lakukan penusukan, lalu kita cabut jarum yang ada di tubuh pasien. Seperti biasa, kita bisa menunggu selama 30 menit atau kita lakukan elektrostimulator dengan gelombang 2 Hz selama 15 menit. Dia akan merangsang zat-zat pertahanan tubuh seperti makrofag, sel NK, dan masih banyak yang lainnya. Nah, itu tadi praktek kita tentang akupunktur imun tubuh. Ilmu yang sangat simpel dan efektif sekali untuk meningkatkan daya tahan tubuh Anda, terutama sebelum kita mendapatkan vaksin. Selesai sudah gambaran bagaimana akupunktur untuk meningkatkan imun tubuh kita. Akupunktur berperan sebagai imunomodulator, yaitu sebagai pengatur sistem kekebalan tubuh kita sekaligus memperkuatnya. Efek imunomodulator ini diperantarai oleh sel-sel tubuh seperti sel NK, makrofag, sel TH1, TH2, neutrofil, dan lain sebagainya. Selain itu, akupunktur juga dapat merangsang pengeluaran neurotransmitter seperti serotonin, dopamin, asetilkolin, dan lain sebagainya. Sangat jelas sekali kan bagaimana peranan akupunktur untuk meningkatkan imun tubuh kita. Itu tadi adalah cara yang paling alami bagaimana kita dapat merangsang sistem pertahanan dalam tubuh kita. Kalian yang belum mencobain akupunktur wajib untuk melakukan terapi akupunktur supaya imun tubuh kalian di masa pandemi ini selalu sehat dan kuat tentu saja. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, share, bagikan ke teman-teman kalian, saudara kalian, dan rekan kerja kalian agar mereka tetap sehat di masa yang pandemi ini. Dan ingat, selalu pakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Salam sehat dari saya. Terima kasih sudah menonton. Xie xie.